Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Mhm. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencucurkan berkahnya dan Amin. menjaga Anda berserta keluarga di rumah semua. Amin ya rabbal Iya, alamin. amin. Di kesempatan kali ini kembali lagi dah ke kita dalam program acara lagi on air ya. Mhm. Alhamdulillah sudah bersama Ustadz Wih, jangan panggil Ustaz lah. Nasriyadi ya. Iya. Kayak Kak? Alhamdulillah. Bang Biring sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Alhamdulillah. Allah, di kesempatan kali ini Mhm, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah yang mendengarkan kami di 95,7 FM. iya. Nah, kita sudah bersama Ustadz Zulham Effendi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sehat kabarnya? Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pembahasan kita ini agak sensitif. Ya, Agak sensitif Bahkan bagi pernah membuat Mhm, orang mencintai suatu tokoh. mhm. Lalu ketika dia mengamalkan salah satu perkara ini, malah dia dibenci. Iya. Heeh, kan dibenci ya. iya begitu. Berbalik dia jadinya ya. Berbalik Gara-gara 180 derajat. gara-gara cuma satu perbuatan ini padahal ini salah satu sunnah seperti itu ya. Iya, dan ini adalah perbuatan yang dihalalkan oleh Allah. Iya, betul. Iya. Nanti mungkin kita akan bisa bercerita bersama Ustadz tentang problematika Ini yang sebenarnya berseliweran di masyarakat ini. ini agak anti juga ini bagi perempuan Ah. sebenarnya ini. Sebetulnya bukan Sensitif. bagi perempuan sih. Heeh. Yang pertama sih aku melihat begini. Iya. Bagi perempuan wajar kan, Mhm. fitrah kan maksudnya. Terus bagi yang kurang ilmu, Iya. atau kan kena syubhat, atau Mhm. memang musuh-musuh Islam maksudnya. Iya. Iya, Masya Allah. Itu menurutku. Alhamdulillah. Pembahasan kita ini sahabat keluarga muslim yaitu tentang Ta'adud. ta'adud Ta'adud ya ataupun atau poligami. poligami ini. Wah, Kok ini nikah saya belum ulang kok ya, udah poligami. Bang Biring? Nanti takutnya orang salah dengar poli pantai gitu. Aduh, poligami ya. Poligami ya. Ah, Bang Biring, nikah belum udah poligami ya? ini nggak boleh. Nasri. Aduh, insyaallah. Baiklah, Mhm. jadi sahabat keluarga muslim, untuk itu nanti kami Ya. akan mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami berkaitan dengan tema kita. Mhm. Silakan nanti di 0617944282. Atau di 085271153456 ya. Iya. Jadi ini untuk tambahan ilmu bagi kita. Semoga di Betul. kesempatan kali ini justru akan menambah berkah. Betul. Insya Allah. Nah, Pak Ustadz, Ya. wah, ini cerita poligami Pak Ustadz. Baik, baik. Mungkin nanti bisa termotivasi ya kan? Oh, iya. Mungkin pulangnya takut juga nanti kayak Bisa jadi. Di boykot ya. Takut di Semangat boykot. kali nampaknya gitu. Ya, Bang, silakan. semangat kali tadi ya mau di boykot nih kayaknya. baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi memang kalau kita berbicara tentang poligami ya termasuk Mhm. memang agak sensitif sebenarnya di Iya. sebagian orang. Mhm. Tapi kita harus sadari dan kita pahami bahwa poligami ini merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'." Mm-mm. Maka adalah kalian menikahi wanita itu ya 2, 3 ataupun 4, maksimal 4. Mhm. Iya, Bos. Di sini merupakan syariat yang Allah bolehkan bagi kaum laki-laki, hanya laki-laki bukan perempuan. Hmm. Iya. Ya. Adapun perempuan itu cuma satu dia boleh punya suami. Hmm. Kenapa? Karena perempuan itu kan yang mengandung anak. Iya. Iya, betul. Nah, kalau seandainya banyak laki-lakinya, banyak suaminya nggak tahu nih anak siapa gitu. Mhm. Nasabnya hancur. Nasabnya hancur begitu. Makanya yang dibolehkan hanya laki-laki. Nah, tapi juga wajib kita pahami bahwa poligami ini bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia. Mhm. Bukan. Bukan sesuatu yang baru. Bukan. Bahkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, Iya. ini sudah ada Iya. dan parah begitu. Hmm. Arti parah di sini orang sampai bisa menikah sampai puluhan, Puluhan, belasan ya. wanita. Iya, Hmm. betul. Kemudian juga dia boleh menggabungkan antara kakak adik Mhm. ataupun perempuan sama bibinya, boleh Iya, betul. digabungkan dalam satu hubungan rumah tangga, pernikahan. Nah, ketika Islam datang, pertama Islam memaksimalkan cuma 4. Maksimalnya cuma cuma 4. Hmm. Yang kedua tidak boleh menggabungkan antara 2 orang saudari. Iya. Nggak boleh digabungkan. Begitu. Ini menunjukkan bahwa Islam ya pada dasarnya bukanlah agama yang suka menghapus kebiasaan yang Iya. ada sudah di dunia ini, enggak. Cuma menata, Ustaz. Cuma menata kembali, merapikan kembali. Sama seperti perbudakan. Iya. Perbudakan itu bukan dari Islam saja. Bukan. Bahkan sebelum Islam sudah sudah ada. ada perbudakan Sudah. dan parah.
Budak pada masa jahiliyah itu seperti binatang, mohon maaf, seperti hewan. Hmm. Ketika Islam datang, Islam memerintahkan yang pertama menganjurkan untuk membebaskan budak. Iya. Kemudian juga kalaupun masih ada budak, ya diperlakukan dengan baik secara Iya. manusiawi, Hmm. baik sama dia. Itulah Islam. Nah, seperti begitu juga dengan syariat Islam tentang masalah poligami. Di poligami itu sesuatu yang sudah Allah halalkan bagi kaum laki-laki dan banyak hikmah di situ. Serta juga ya kalau poligami itu ada syaratnya, nggak sembarangan. Hmm. Nggak hanya sekedar nafsu birahi saja yang dipenuhi, bukan. Ada syarat-syarat tertentu yang dibolehkan bagi orang itu berpoligami. Yang pertama itu ialah syaratnya itu dia mampu daripada fisik. Iya. Mampu secara Ya, fisik ya Ustaz, ya? Fisik artinya Hmm. laki-laki itu suami kan dia memberi nafkah bukan hanya zahir saja, Iya. tapi Hmm. juga harus dengan cara memberi nafkah batin. Ini penting. Betul. Jangan pula seseorang itu yang dia memang istri pertama nggak diberikan haknya, malah Iya. dia menambah istrinya. Akhirnya apa? Menambah wanita yang dizalimi. Betul. Betul. Yang kedua, dia mampu dari segi nafkah, Nafkah. harta, Iya. finansialnya juga kuat. Yang pertama juga sudah orangnya tak diberi nafkah zahir begitu, uang belanja tidak ada, terlantarkan, malah dia menambah istri yang lain, Iya. betul. menambah kezaliman. Ini maka tidak dibolehkan. Iya. Nah, yang ketiga ini juga penting, yaitu dia itu menikah. Kalau tadi yang pertama kita bilang tadi dia harus fisiknya kuat, mampu memberi nafkah batin dan juga memberi nafkah zahir. Iya. Yang ketiga ini yang paling penting, dia juga harus mampu berlaku adil. Berlaku adil ya. Nah, berlaku adil. Ini harus dia perhatikan sebelum dia itu berpoligami. Jangan sembarangan saja. Jangan sampai tujuan dia ingin menjalankan syariat, tapi dia malah melanggar Syariat. syariat yang lain. Begitu, Betul. menzalimi para istrinya. Ini nggak dibolehkan dalam agama kita. Hmm. Nah, jadi ini diantara keterangan ya dari Al-Quran bahwa poligami itu merupakan sesuatu yang dibolehkan bagi kaum laki-laki Hmm. dengan syarat-syarat tertentu. Dan Iya, sekali lagi kita harus ingat bahwa poligami ini bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam. Iya. Bukan. Jadi wanita-wanita jangan emosi, jangan marah. Kenapa Islam tuh begini dan begitu? Bahkan dari Menyalahkan ya. umat-umat Menyalahkan. terdahulu seperti nabi-nabi terdahulu juga sudah terjadi hal Sudah ini. terjadi, bahkan istri mereka sampai puluhan. Puluhan. Ya. Dalam Islam cuma sekarang umat Nabi Muhammad cuma dibatasi sebanyak 4 saja. Begitu. Ya. Bang Jadi Birin, ada hukum rencana poligami itu Tapi sebenarnya Bang Biring kita agak nggak enak juga nyampaikan ini karena ada yang belum nikah, begitu Iya. kan? Gak apa-apa. Namanya al-ilmu qablal qauli wal amal gitu ya. ya. Dari kemarin kayaknya itu aja yang dibilang, tapi nggak ada prakteknya sampai sekarang nih kayaknya. Insya Allah dalam waktu dekat kita doakan Amin, Pak amin. Ustadz. Nanti kalau dia nuntut dana sama kita Oh, susah juga. susah juga Pula ya. ya. Oke. Nah, Pak Ustadz, berkaitan dengan poligami nih Pak Ustadz ya. Kita ini tadi syarat-syaratnya Ustadz. Hanya 3 ini saja. Iya, Bagaimana itu dengan syarat utamanya 3. Ah, Jadi dia harus mampu dari segi fisik, finansialnya juga harus berlaku adil kepada para istrinya. Nah, adil nih. Nah, adil ini sering sekali dianggap oleh para akhwat ya kan? Dan juga para ummahat itu adil itu ada yang menganggapnya adalah adil secara cinta. Iya. Nah, ini adil seperti apa sih maksudnya? Nah, kalau namanya perasaan atau hati itu nggak bisa, memang kita ukur begitu, dan nggak bisa juga kita paksakan. Adil di sini, ya, para ulama kita sebutkan dan juga Nabi secara praktek juga melakukannya ialah adil dalam segi membagi jatah harinya. Ijatah harinya. Artinya begini, kalau dia punya istri 2, ya masing-masing mungkin ya 2 hari 2 hari. Iya. Nggak boleh salah satu dilebihkan. Salah satu ini karena kamu yang paling muda atau paling tua kamu dapat 5. Kalau kamu cuma 2 hari mungkin. Nggak dibolehkan, harus adil. Kecuali ada kesepakatan. Sebagaimana ya istri Nabi Saudah memberikan jatah harinya kepada Aisyah. Ada kesepakatan, maka dibolehkan. Tapi kalau seandainya nggak ada kesepakatan, suami semena-mena, maka ini haram hukumnya. Melakukan kezaliman kepada istrinya. Nah, begitu juga adil dalam segi atau sisi memberi nafkah. Nah, nafkah. Nah, memberi nafkah tadi. Artinya begini, adil di sini kan dia bukan berarti kalau dia itu istri lama yang pertama itu harus 50 juta, wah banyak sekali ya, Iya. hebat sekali. Atau umpamanya dia dapat 2 juta, yang muda dapat 1 juta atau 3 juta begitu. Adil di sini memang dilihat kondisinya.
Iya. Kalau yang pertama umpamanya dia punya anak 3, berarti kan nafkah dia lebih besar diberikan dibandingkan istri yang kedua yang belum punya anak. Itu namanya adil. Jangan disamaratakan. Yang pertama dapat 1 juta, yang bahkan dia punya anak untuk masak saja mungkin kurang, yang kedua juga 1 juta. Itu namanya bukan adil. Iya, Jadi harus adil dari segi lihat bagaimana kondisi istri pertama dan istri kedua. Itu namanya adil dalam segi nafkah juga. Adapun gitu. cinta, ya nggak bisa kita pungkiri. Pasti akan lebih condong Lebih kepada condong, salah ya. satunya. Hanya saja Nabi melarang untuk terlalu menampakkannya. Nggak Begitu. boleh ya. Sehingga ketika terlalu menampakkannya akan menzolimi yang lain. Cemburu begitu ya. Nampak dia umpamanya hanya mau tidur di rumahnya si fulanah saja. Ini nggak mau, kenapa si fulanah itu lebih bagus, baik, menarik, nggak boleh. Harus dibagi rata. Ya. Iya, Ini namanya adil dalam segi melakukan pelaksanaan syariat poligami ini, begitu. Oke, Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, kita beralih lagi tentang keadilan tadi ya. Apakah adil dalam menafkahi, maksudnya mungkin hubungan suami istri ya, Iya. atau nafkah batin kalau kita bilang, itu juga harus Iya harus. adil ya. Harus juga. Artinya begini, jangan sampai si suami itu ya karena punya barang baru, istilah orang kan begitu. Lebih suka kepada yang baru daripada yang lama sehingga yang lama nggak diberikan nafkah batinnya. Artinya begini, wanita dan laki-laki itu sama sebenarnya dari segi kebutuhan biologis, begitu. Jangan pula nanti si suami itu tidak memenuhinya, ya kebutuhan tersebut bagi kaum wanita. Ini haram dalam agama kita. Iya. Bahkan seorang wanita boleh menuntut cerai kalau seandainya si suami nggak memberikan nafkah batin kepada istrinya tersebut. Itulah agama kita. Karena itu memang kebutuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah fitrahkan kepada manusia. Masya Allah. Seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu syaratnya Pak Ustadz ya. Mampu, balik ke poin kedua, yaitu mampu secara finansial. Nih. Ini kan relatif Pak Ustadz. Ya. Tergantung kondisi dompetnya. Iya, apakah harus menjadi miliarder dulu atau bagaimana? Atau memang si ini nah misalnya saya nih Ustaz, si calon istri ataupun istri itu udah setuju dengan sepakat dengan nafkah yang ditentukan gitu. Atau harus ditentukan ya Pak Ustaz? Dia memberi nafkah itu dalam syariat kita ialah ma'ruf. Ma'ruf itu sesuai dengan kebiasaan di masyarakat kita. Ya mungkin di Indonesia ini, di daerah kita itu kebutuhan sehari-hari cukup dengan 1 juta umpamanya sebulan mungkin. Iya. Untuk makan dan kebutuhan lainnya. Maka dia diberikan seperti itu. Ataupun mungkin seorang suami ini ya dia berpoligami, cuma sebenarnya bukan orang kaya. Pendapatan dia pas-pasan saja. Tapi ada pula wanita yang dia ikhlas mau menerima dia apa adanya umpamanya. Dan mereka sepakat, ya sudah, itu terserah. Ya, asalkan memang kewajiban seorang suami tetap bekerja keras, mencari nafkah, mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya. Yang haram itu kan sebenarnya seorang suami nggak peduli, nggak tanggung jawab. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan kafa bil mar'i athiman an yudhai'a man ya'ul. Cukuplah seseorang itu berdosa kalau dia menyanyiakan orang yang dia tanggungi, berdosa itu hukumnya. Kalau ada seorang suami yang malas dia bekerja, tak mau memberi nafkah kepada keluarganya, 1, 2 pun ataupun 2 istrinya, 1 aja berdosa begitu ya. Apalagi kalau dia memiliki istri yang 2 ataupun 3, tapi nggak dia beri nafkah, maka akan bertambah dosanya. Maka oleh sebab itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran setelah menyebutkan dibolehkannya syariat poligami ini, ya kata Allah Azza wa Jalla, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian nggak mampu untuk berlaku adil, khawatir kalian, maka cukup 1 saja. Kalau kita tahu kalau kita menikah lagi akan ada dampak negatif, ya tak bisa menafkahi ataupun nggak adil dan memberikan ya hak masing-masing istri. Maka kata Allah apa? 1 saja. 1 saja. Karena berbuat zalim kepada istri merupakan perbuatan dosa dalam agama kita. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Nah, daripada banyak tapi nggak adil ya, mending 1 aja. Dengar Bang Miring ya. Insya Allah. Nah, sahabat keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah dan juga sahabat dari Salah, pembahasan kita tentang poligami ini masih cukup panjang dan luas. Karena banyak orang yang niatnya bahagia tapi berakhir bencana. Betul. Jadi kita akan bahas kembali dan kami ajak nanti Anda di 0617944282 ya, dan juga di SMS kita di 085271153456 ya. Nah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Lagi On Air.